Wes, bosku, kita malam-malam nih abis taraweh datang ke rumah salah satu customer lama gua, udah lama banget dari zaman 2010. Ini udah berapa tahun ya? Udah 11-12 tahun lah, ya kan? Kayaknya dia mau turun gunung lagi. Gitu. Ini episode kelima, kita mau ngebahas tentang dia baru beli motor KTM 250. Sebelum lanjut, jangan lupa lo like, share, subscribe, and comment. Tapi jangan yang pedas-pedas komennya, yang manis saja, ya. Bosku, nih gua kenalin salah satu customer lama banget, dan juga dia waktu itu juga tergila-gila dengan supermoto. Tapi ini orang top, dia tahu pengetahuan tentang motor supermoto itu apa, dia gimana, makanya dia milih supermoto. Dan emang dia penghobi trail dari dulu, emang udah banyak trailnya dari muda, emang udah ngaco lah naik motor trailnya. Gue aja bingung gitu. Nah nih gue kenalin nih Pak Arif. Halo. Kemarin saya ngeliat Pak Arif posting motor, apa masa-masa lalunya. Gak lama dia minta cariin dong motor. Kangen Pak Arif. Ya, iya sih. Jadi gimana? Udah lama juga ya. Berangkat 2010 ya. 2010. Kita ikut tumplek brek sekali. Iya. Kebetulan saya punya YZ. Iya, awalnya motor YZ. YZ 2,5. Iya. Tapi mesti ban pacul. Di situ memang udah lama pingin main di jalan aspal. Ya, kita rubah. Waktu itu Larry ketemu di pameran. Ya, saya bilang udah dirubah aja ke Supermoto. Supermoto. Bosku, dulu sering touring sama kita. Gila bawahnya, kacau. Yang muda aja yang geleng-geleng, ampun gua gitu. Dulu masih muda, 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang kan aduh, udah sibuk, udah banyak acara, keluarga gitu. Dia sempet vakum karena ya ada masalah dengan keluarga, kan keluarga nomor satu lah. Keluarga keberatan masalah main motor terus, motornya dijual-jualin. Dulu punya motor banyak nih Pak Arif nih, coba Pak Arif, apa aja Pak Arif? Mulai dari YZ 2,5, terus kurang puas, pingin real supermoto. Iya. Waktu itu orang belum kenal supermoto asli dari pabrikan. Iya. Saya dapat Belum ada dulu. informasi KTM mengeluarkan 690 SMC. Nah, itu 690 pertama kali di Indonesia yang punya doi. Nggak ada. Itu aja kita ngambil dari mana ya dulu ya? Ya di luar negeri lah. Dari luar. Kita bawa luar negeri, kita bawa, tapi memang sudah supermoto. Asli. Dari semuanya sudah di format bahwa agresivitas trail dituangkan ke urban bike. Dari SMC itu 990 supermoto juga, real supermoto. Rajanya itu. Kalau di kelas 1000 cc berarti. Ya. Nah, di situ kita coba juga. Nah, bukan terakhir sih. Kita kepingin lagi ngerasain sebenarnya apa sih hypermotard, apa sih yang katanya di atas supermoto. Di situ ada Dorsoduro yang pernah kita tahu. Dorsoduro itu ya mungkin sekelas hypermotard sih. Sekarang dia lebih ke jalan raya, tetapi gayanya gaya bukan naked tapi apa ya supermoto. Ya kita Dorsoduro Aprilia 740 ya. 740. Dulu kita pernah kemana Pak Arif ya? Ke yang kalau Jawa mana dulu? Awalnya Pelabuhan Ratu. Habis itu ya, Bandung dapat sih lingkar Gunung Arjuna. Pokoknya terus Aceh kita pernah. Aceh kilometer pernah. Makassar Manado pernah, sampai kita udah 2 hari kita jalan, 3 hari kita lihat pelang masih berapa ribu anjir. Ampun. Setelah perjalanan 1600 ketemu pelang ya kita lihat. Ketemu pelang perapatan Palu. Perapatan Palu mau naik ke Toli-Toli, yang satu lewat Marisa ya. Marisa, lewat pinggir. Nah, kita lihat itu masih berapa? Kita lihat pelangnya Manado 1.600 kilo lagi.
Itu rasanya kayak kita seminggu udah, aduh, ini berapa minggu lagi kita sampai? Kita udah capek-capek, bosku. Udah ampun kita, udah capek. Melihat nih, anjirit masih jauh lah, masih jauh, baru setengah. Ya, habis itu kapan ya? Kalau Aceh dulu kita sampai Negetek ya. Negetek, kita bawa motor. Kalau Aceh pengalamannya karena kita ngelewatin jalur tsunami. Jadi jembatan di belum ada. Di daerah setelah Tapatuan, masuk ke Aceh Barat, Melabu, itu memang daerah yang kena hampasan paling kuat sampai 12 meter, 12 kilometer dari pinggir jalan. Sampai jalan pun sudah nggak ada. Jalan, kebetulan jalan Sumatera Aceh itu biasanya di pinggir pesisir. Cuman karena udah kena ambas daripada tsunami, itu jalan sudah nggak ada. Nah, saat itu kalau nggak salah sebagian dari NGO-nya Amerika mesti lakukan perbaikan jalan utama. Ya. Jadi kita mesti jalan di antara jalan pembangunan jalan itu tanah merah dan segala macam, sungai, jembatan udah nggak ada. Jadi setiap sungai kita lewatin pakai tongkang, getek lah kalau orang sana bilang. Pakai getek, loncat pakai getek. Nah, di situ juga ketahanan supermoto yang bisa dikatakan kalau pernah lihat Trabas, pernah lihat enduro, pernah lihat cross country, motor yang sudah berubah dengan ban yang kalau kita pilihnya 60-40. Ya. Dulu saya pakai Distanza, itu Avon Distanza. Jangan dulu. Sekarang udah nggak ada bannya. Udah kotaknya profilnya cukup Distanzia. Bisa main di lumpur, bisa main di di jalan aspal dan bisa cepat kecepatannya. Kalau kecepatan Distanza itu kalau nggak salah bisa 160 dengan 700 cc. Itu motor KLX Defector itu cuma diintip aja sebentar, kita tinggalin. Jadi bisa kayak anak mereka lari 20 km per jam lah kalau di jalan raya. Jalan yang paling bagus yang pernah dirasain memang di daerah Bubu Salam, dari Tapatuan Bubu Salam itu kayak sirkuit alam. Sangat-sangat indah, pemandangan tembus sampai berapa kilometer aja bisa lihat. Tikungan kita bisa habis tikungan kayak bener-bener habis. Kayak di MotoGP. Kalau marka ban bukan di sini lagi, di sini deh. Jadi marka habis sudah sampai sini. Pinggir udah sampai cornering habis. Sudah habis cornering. Yang nggak tidur aja kita gitu. Tapi nggak akan meleset, nggak akan mana, semua enak sekali lah. Nah itu di situ baru lihat kemampuan daripada supermoto ya. Iya. Jadi supermoto itu sebenarnya yang nggak tahu. Yang real supermoto saya udah rasain, daya tahan, kemampuan lari, kestabilan, handling, apalagi masalah, nggak ada masalah. Kita di Makassar pernah jembatan putus. Oh iya. Motor tenggelam di sungai, kita nyebrang terpaksa paksain kita sampai segini nih tenggelam. Paha udah ketenggelam air. Kita ngambil sisi kiri lebih kiri, tetapi nggak apa-apa, itu nebus jalan. Nah, Pak Arif ini tahu loh tentang supermoto. Itu kenapa motor itu disebut supermoto ya, gimana Pak Arif awalnya? Sebenarnya bukan awalnya, pengetahuan supermoto ini kan sebenarnya reinkarnasi ini, bukan reinkarnasi. Mereka ini transformasi. Jadi dulunya motor ini diciptakan untuk jalan di off-road, real off-road. Bagaimana motor bisa jalan di jalan yang bukan jalan? Itu namanya bukan jalan itu. Bukan jalan di jalan raya, bukan, tapi jalan yang bukan jalan. Ya tidak ada jalan istilahnya, no road. No road itu bedanya nggak ada jalan. Nah, sepengetahuan saya, ini dikembangkan di Eropa karena dulu di Inggris itu atau di Eropa pengawalan kota itu, polisi kota itu dikawal oleh pasukan berkuda. Oh, pasukan berkuda. Iya, pasukan berkuda. Mereka punya kultur yang kontur jalan. Perkotaannya itu kecil-kecil, jalan sempit, banyak tangga, ada river, mereka harus lewat river. Jadi untuk pengawalan kota itu kuda yang bisa melewati itu. Nah, motor sudah dikenal untuk penjagaan kota, tapi sifatnya pengawalan, bukan untuk penjagaan, security. Nah, di situ muncul ide. Ada sebagian yang menggunakan sepeda. Tapi jarak sepeda kan terbatas manusia. Ya, sama kekuatan jadi fisik. Kayak mountain bike itu atau sepeda gunung ya. Nah, itu mereka menggunakan itu polisi-polisi
yang mungkin hanya di sektor-sektor kecil, tapi yang untuk sifatnya lebih kepada crime, kepada pengejaran, ini, mereka transformasikan motor trail tadi, karena dianggap trail itu mampu menggantikan fungsi kuda tadi. Jadi di situ muncul kemampuannya si motor supermoto, genre Nah supermoto. itu akhirnya disebut dengan, mungkin orang sebut jadi super kan, karena lebih dari motor biasa. Jadi alasan itu Pak Arif makanya suka genre supermoto? Ya, pertama satu, memang sebenarnya suka motor. Cuman lama-lama memang karakternya dulu super trail ya. Karena mungkin dari tempat trail lebih mudah didapat daripada sirkuit untuk balapan panjang. Nah, pada saat ide atau pada saat munculnya dia bisa digunakan di urban, yang kita tahu di awal dulu supermoto tidak boleh dipakai legal street. Karena dia tidak dilapisi oleh lampu pengaman seperti sen, lampu depan, karena memang untuk off-road. Nah, tetapi sekarang sudah banyak. Sekarang sudah boleh, dan izin kepolisian juga sudah boleh. Wah, kita sudah boleh pakai di off-road karena sudah difasilitasi dengan kebutuhan keamanan. Ya, ada script, semuanya udah dilengkapi. Supermoto kalau saya bilang, kalau dibandingkan dengan motor superbike kayak yang racing, pertama bongkok, motor bongkok. posisi untuk posisi ridingnya itu tidak fleksibel. Bayangin kalau kita pakai racing bongkok, pegel juga. Nggak mungkin aja, nggak mungkin. Itu udah nggak mungkin. Jadi kita di sini posisi riding tutup, tulang pinggang tetap enak, shock breaker panjang, travelnya rata-rata 40 mili, ya cukup bikin kita nyaman. Ya bisa kenceng juga. Ya, kencengnya boleh dicoba lah kalau kencengnya. Kalau kencengnya, kalau untuk tarik-tarikan 100 meter, mungkin 250 cc saingan dengan 1000 cc. Itu berani klaim. Itu berani klaim. Karena kita udah nyobain bener. Yang Ducati maupun apapun, 2500 cc. 2015 berbanding 1000 cc masih berani. Di 100 meter. Iya. Di 100 meter atau dalam kota lah, jarak 1-2 kilo. Tapi tidak untuk top speed yang long. Ya karena kan dia nggak ada fairing, nggak ada ini ya. Kalau ketemu main top speed ya motor ini kayak lari 100. Bukan menjelekkan penghobi motor. Ya karena motor ini kan nggak ada fairing tinggi, otomatis angin tuh udah nampol ke kita semua. Jadi mulai sini goyang. Jadi untuk top speed ya nggak susah lah untuk motor ini. Dan tinggi. Iya tinggi. Karena tapi kalau supermoto yang pernah dirasain, yang memang pabrikan punya, saya udah coba di top speednya. Jadi kalau di top speed 690 itu sebenarnya kelasnya 700 cc. Dengan kecepatan bisa sampai berapa itu? 180. 100. Kalau MPH kan kalau dia pakai MPH. Jadi kalau saya pernah coba sendiri itu 180. Iya. 180, 189 udah masih stabil. Yang susahnya karena helm aja kita. Kebetulan karena helm kita bukan full space, ada padnya, dia sedikit kita berubah gini, ada gentakan. Tapi kalau yang Supermoto 990, yang kelas 1000 cc, dia ada ini itu sudah semuanya memang udah dikhususkan untuk balapan kali. 240 enteng aja. Touring jarak jauh. Itu enteng aja. Siapa lagi? Supermoto juga. Saya rasa kalau untuk Supermoto sebenarnya berhenti saya di 2,5. Di 990. Iya. Walaupun saya pernah coba adventure kakaknya, itu yang di 1200 cc. Itu bukan kelasnya Supermoto, tetapi genrenya sama. Dia adventure. Jadi motor trail, tapi cc-nya big cc. Jadi cc-nya udah 1000 ke atas. Kita dulu ya Pak Arif ini sama saya lah, kita juga pernah bikin komunitas, kayak salah satu founder lah komunitas besar yang di Indonesia lah sekarang. Cuman kan sekarang beliau berpensiun, saya juga udah resign, udah nggak incas lagi. Cuman kita senang-senang, masih senang masalah urusan Supermoto. Nih dulu kita pernah bikin ini nih, nih kaos pertamanya nih dulu Supermoto Owner Group. Nih kaos tahun 2013. Kita sampai ada semboyan
Saatnya kuat tidak mampu beli motor, saatnya mampu beli motor tapi sudah nggak kuat naik motor. Sekarang. Jadi makanya gue bilang ini regenerasi. Ini dulu ini motor dibangun, sekarang nih dibangun yang konsepin beliau. Walaupun di customer saya nih alhamdulillah mereka punya uang dan mereka ngerti spek. Jadi mereka walaupun habis duit banyak mau menjabarkan spek apapun motornya mereka tahu gitu. Bukannya lo tuh beli barang motor habis banyak, keluar duit banyak, ternyata speknya gini-gini, bukannya masalah itu. Mereka tahu kok, mereka bukan orang bodoh, mereka cuman tidak ada waktu untuk mengurusin motor. Ya, jadi ini motor ini speknya beliau, saya cuma nerusin yang beliau mau apa-apa. Motor ini mau regenerasi buat anaknya. Nanti kita ketemu sama anaknya namanya Ekel. Dulu anaknya masih segini nih main nih. Masih 5 tahun. 5 tahun. Sekarang udah gede, gue liat, wush. Udah gede banget. Berarti kita udah tua nih Pak supermoto. Ekel, sini Kal. Ya. Anaknya udah gede kan, dulu cuma segini nih. Segini nih. Sekarang udah segede gini. Kalah gue tingginya. Gimana Kal? Apa? Baik Om. Nah, terus gimana udah ngetes motornya? Udah Om. Tenaganya hasilnya Om, torsinya kacau. Oh, iya. Gue lihat Papa ngirim foto mau lu udah wili-wili. Wah, gila. Kacau. Emang bokap ngajarin motornya kayak gitu? Ya enggak, kan situ sesuai karakter aja, nggak tahu emang pengennya wili-wili ya udah wili-wili aja. Gitu. Iseng-iseng aja. Dulu nih dia mulai awalnya bokapnya beliin tuh motor klasik. Gue ingetin ban ya. Dulu abis itu Vespa. Iya. Terakhir Ninja. Iya. Nggak tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, bokapnya minta tolong sama gue. Akhirnya gue ambilin tuh motor, cari yang ada surat. Kalau nggak ada surat gue nggak mau, kata dia. Yaudah gue cari lah sampai ke Kediri. Akhirnya gue ambil tuh, bolak-balik 24 jam gue gara-gara ngambil motor ini nih. Ini hasilnya inilah, nggak tahu nih. Reviewnya gimana kalau motornya Kal? Ya 2,5 cc dikira kan kayak Ninja kan, ditaruh gini-gini kok lama kan itunya. Kalau Ninja top speed kan, dia waktu digini, anjrit nih kok gini kan, jadi kaget gitu kan, 2,5 cc kok begini, kejam. Apa sensasinya naik supermoto? Ya jadi apa ya, kayak dulu kan sempat ini juga jatuh nih. Oh dia bandel nih, baru jatuh pada patah tangan. Tangannya patah pakai Ninja, kayak gara-gara tuh upside down-nya kan USD depannya tuh kayak jelek gitu kan kalau Ninja kan, kayak gitu-gitu kena batu jatuh. Akhirnya kalau pakai ini kayak ya pede aja gitu, pede aja, terus enteng kan motornya, jadi enak handlingnya juga. Kenceng nggak? Wah, nggak usah ditanya kalau kenceng lah ya. Ya, tapi bukan berarti dibeli fasilitas untuk kebut-kebutan. Enggak buat kebut-kebutan. Semuanya bisa membahayakan, tapi bagaimana yang membawa. Tapi penting modalnya sudah, ini aman, lebih aman kalau dari yang tadi itu ya, lebih aman ini kan udah ngerasain. Remnya jauh, shock breakernya, travelingnya cukup, aman. bannya kelasnya sama dengan Moge paling mahal juga sama bannya. Ya cukup gripnya di tanah basah bisa, di kering bisa, apalagi semuanya udah lampu terang. Ya, cuman ini spionnya kenapa nggak dipasang? Biasa anak muda bos. Mungkin perlu disiplinnya lagi. Terus gimana teman-teman ngeliat lu gini gimana Kak? Kan teman-teman masih nunduk-nunduk kan, ya dia belum tahu, udah belum kenal supermoto dia, belum kenal yang sampai kenceng kemarin. Ini kenceng, kira apaan kenceng, dia kira nggak kenceng ini motor. Jauh dia gini-gini, ya udah gue dadain aja. Tapi nggak boleh sembarangan juga kan, gitu. Harus lo kalau kayak gitu harus safety nomor 1, pakai protektor pakai dulu waktu zaman zaman bokap dulu gitu, kita semua safety gitu, nomor 1. Harus nutup tumit, dengkul hati, siku. Tapi ini anak zaman now bos, zaman now susah.
Kal, terus teman-teman lo ngelihat lo begitu, terus di mata teman-teman lo itu supermoto tuh sebenarnya seperti apa sih? Banyak orang yang di circle gua ya ngomong apa dia ngelihat supermoto tuh kayak motor murah, motor pelan cuman bisa nanjak doang, cuman bisa ngeliat apa lewat tanah-tanah kan gitu orang-orang yang bisa apa yang tahu awam. ya. Trail lah, trail. Ya, jadi trail. Dia bilang belum tahu kayak bannya diiniin kayak gitu kayak. Jadi kaget gitu kalau ngeliat, wih gila sekarang anak supermoto nih gitu. Beda dong ya, tampil beda dong. Beda. Ya. Bisa jadi pionir juga lo kayak bokap lo dulu. Bokap lo founder ini dulunya. Dengan komunitas yang dulu kok nggak ada kita ya mungkin ya kurang greget sekarang, kurang rame. Ya. Sebenarnya apa jiwa penasaran aja. Ya, Dulu gimana sih supermoto itu di dunia ini? Iya, dulu kita touring kita bikin, balapan kita bikin, coaching klinik kita bikin dulu ya bos ya. Orang-orang belum ada Coaching klinik, kita udah coaching klinik ngajarin bagaimana track day, belum ada balapan, kita bikin track day dulu di Sentul. Kita pribadi aja bayar. Udah seneng, buat seneng-seneng aja sih sebenarnya. Sebenarnya motor ini tergantung kita bawanya. Kalau kita mau urak-urakan, lebih urak-urakan. Kalau kita mau beli lebih santun, bisa santun. Lebih nyaman. Ya nggak ada batasan lah intinya sama kayak bokap ngomong gitu. Ya kan, pengalaman lo kan udah pernah dulu kan bokap pertama beliin motor klasik, motor Matic, ya kan, motor Vespa juga. Ya. Habis itu terakhir motor ibaratnya sport kayak Ninja. Sekarang lu nih udah empat genre ini, genre kelima yang lu pakai nih motor. Nah sekarang perbedaannya apa gitu antara di itu? Ya kan dari awal kan dulu Royal Enfield dulu klasik yang 500 kan. Itu kan karakternya beda lah, gigi namanya kok gini-gini aja kayak gitu kan. Jadi udah masuk ke mulai ke Matic lagi kan, ke NMAX ya. NMAX buat harian aja buat ke pasar Indomaret gitu-gitu kan. Terus Vespa kan. Ada Vespa juga ya kan tenaga standarnya gini. Ya tapi kan lu bore up itu lu ya, ituin. Ya di porting dikit biar ada tenaga dikit lah ya biar. Nah Vespa akhirnya kan Vespa buat ini aja enak stop and go-nya aja. Terus kan buat sekolah kan itu Vespa jadi ngetep lah udah jadi enak lah udah ke Vespa. Terus masuk ke Ninja nih yang ZX25 yang dulu ngidam-ngidam sampai mimpi-mimpi wah kapan Ninja gue dateng gitu-gitu kan. Akhirnya udah mulai 3 bulan 2 bulan dipakai kok lama-lama gini-gini aja terus mau coba supermoto kan karena ada ketertarikan juga ke apa supermoto dicobain dulu kan dipinjemin dulu tuh per awalnya dipinjemin CRF 250 yang L ya CRF 250 yang L tuh wah kok enak banget gitu kayak posisi tidur nggak usah terlalu ngerem banget gitu kayak terus tinggi gitu kan biar beda yang lain gitu. Powernya juga kan enak kan kalau misalnya ditarik gas dikit gini-gini. Nggak kayak Ninja harus lama gitu kan. Jadi kayak nggak usah terlalu ngebut-ngebut udah lumayan gitu. Tuh tertarik ke KTM 250 tuh tiba-tiba terus si bokap juga pengen juga kan KTM 250 akhirnya ada nih si KTM 250 nih akhirnya. Ya kalau perbedaan 250 kan sasenya sama Ninja nih, KTM sama Ninja sama 2,5 nih. Tapi 4 silinder Ninja. Tapi 4 silinder Ninjanya nih. Kalau emang kan bener sih 2,5 50 horsepower ya kan bener Ninja. Tapi kan gimana ya karakternya tuh gimana ya? Kayak lu kalau misalnya Ninja di kayak tarik kan dia kan emang 4 silinder mungkin ya jadi agak lama gitu untuk buat masuk cepatnya gitu. Jadi ke 1 ke 100 ya akselerasinya rada-rada lama kan jadi kalau ke 100 tuh butuh lama banget nih kan. Terus udah mulai perbedaan ke KTM-nya kalau KTM tuh udah di udah masuk 100 cepet gitu kayak udah gak kerasa gitu udah gigi 6 aja kayak ini kok nggak bisa dipencet gini lagi sih udah kayak tapi goyang nggak? Goyang kalau udah kenceng 130 tuh goyang stangnya udah mulai. Tinggi. Iya tinggi juga kalau ZX kan sampai 160 dulu pernah juga. Berarti lu harus latihan fisik biar tangan lu kuat nahan stang gitu. Iya, karena angin dia. Iya. Kalau Ninja kan enggak gini-gini juga. Iya karena dia ketutup fairing, angin terbalut dengan kena fairing dia udah ngebungkus kita. Aerodinamisnya juga beda. Iya. Gitu. Setelah lu udah nyobain motor supermoto, ada nggak kira-kira impian lu mau punya apa supermoto yang naik kelas atau gimana? Ya, ada mungkin mau naik CC. Naik CC.
Ya kalau keinginan mah ada, tapi nggak sekarang. Nanti mungkin Oh, iya. ya ada next CC 450 mungkin. Enggak 300 yang 2 tak gitu. Ya gitu. Nggak kayak bokap yang 690, 990. Itu mungkin beli sendiri nanti ya. Wow, mantap. Jadi ada ini motivasi dong dia berarti ke depannya mau beli sendiri. Wah, hebat. Oke bosku, udah dulu ini kayaknya udah malam nih, kita udah jam berapa, mau istirahat juga. Makasih Pak Arif udah ngasih waktunya. Ekal juga testimoninya. Jangan lupa ya bosku, yang paling penting like, subscribe, sama komen ya. Yaudah bosku, thank you.